dengan Us Febri. Hari ini kita akan belajar materi Al-Islam, yaitu tentang najis. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi dapat menambah kekhusyuan kita dalam belajar. Najis. Apakah anak-anak pernah mendengar apa itu yang dimaksudkan dengan najis? Nah, coba kita lihat. Najis adalah sesuatu yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi, ketika kita terkena najis, maka kita tidak boleh melaksanakan sholat. Maka bagaimana? Kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Misalkan baju kita terkena najis, maka kita harus membersihkannya dulu. Setelah itu baru kita bisa melakukan sholat. Seperti dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4, di situ berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir, yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Nah, pakaian kita kotor saja kita harus membersihkan, apalagi kalau pakaian kita terkena najis, maka kita wajib untuk membersihkan. Nah, sekarang coba kita lihat contoh-contoh najis dan cara membersihkannya. Contoh najis dan cara membersihkannya. Najis dari air kencing atau tinja. Tinja itu, maaf ya Dek, tinja itu pup. Nah, bagaimana cara membersihkan najis yang berasal dari air kencing atau tinja? Caranya adalah dengan cara dibasuh atau disiram sampai tidak ada bau dan wujud atau warnanya. Jadi harus benar-benar kita pastikan zat atau warnanya itu sudah hilang dari pakaian kita. Tentu saja menggunakan air yang bersih atau air suci. Tidak boleh caranya dicelupkan, tapi harus diguyur. Seperti itu ya Dek ya. Nah, berikut adalah video praktek cara membersihkan najis yang berasal dari air kencing. Us Febri akan praktek cara membersihkan najis. Ini Us Febri misalkan pakaian ini kena najis dari air kencing ya Dek ya. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Kita lihat kira-kira tadi yang terkena bagian mana. Nah, kemudian kita siram Dek. Jangan dimasukkan ke ember ya, tidak boleh, harus disiram. Misalkan mau pakai gayung boleh, tapi yang penting bajunya ini tidak dimasukkan ya, jadi harus diguyur. Seperti ini. Dipastikan bersih ya. Nah, ini untuk cara membersihkan baju dari najis ya yang terkena air kencing. Jadi dipastikan sudah tidak berbau dan zatnya sudah hilang. Oke, kalau kotoran misalkan terkena kotoran pup misalkan, nah itu pastikan kotorannya ini baju yang terkena kotorannya ini juga sudah hilang warnanya. Gitu ya Dek ya. Nah, itu tadi adalah video cara membersihkan najis dari air kencing. Sekarang kita lanjut cara najis dari air liur anjing. Nah, ternyata Dek, air liur anjing itu termasuk najis, maka kita wajib untuk membersihkannya. Nah, Us Febri yakin anak-anak di rumah tidak memiliki hewan peliharaan anjing. Tapi kalau misalkan terjadi hal yang
Uswabri yakin anak-anak di rumah tidak ada yang memelihara anjing. Tapi untuk antisipasi bagaimana kalau suatu saat nanti anak-anak tanpa tidak sengaja terjilat pakaiannya oleh anjing, nah anak-anak harus tahu bagaimana cara membersihkannya. Cara membersihkannya yaitu dibasuh 7 kali, bersih menggunakan air, salah satunya dengan tanah atau debu. Jadi pertama boleh menggunakan tanah atau debu, baru setelahnya menggunakan air. Seperti itu ya Dik ya, karena najis yang berasal dari air liur anjing termasuk najis besar atau najis mughaladhah. Maka cara membersihkannya berbeda dengan najis yang berasal dari kotoran atau air kencing. Nah, itu tadi Dek materi kita pada hari ini, yaitu tentang najis. Bagaimana? Anak-anak sudah paham kan apa saja yang termasuk najis? Kemudian bagaimana cara membersihkannya? Oke, jadi setelah ini anak-anak bisa membersihkan apabila ada benda yang terkena najis. Sip, anak-anak soleh dan solehah, Uswabri akhiri pelajaran hari ini. Sebelum Uswabri akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.